Selamat malam semuanya. Ya, ini Aftok edisi 13 Oktober 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Aftok edisi terakhir. Ada beberapa yang masuk di kolom komentar. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Oke. Sebelum saya mulai, saya ingin berikan update untuk promo Octobic yang tersisa saat ini. Untuk penawaran Octobic paket bundling Pierce dan Bulls Hunter 12 bulan masing-masing, diskon 2 juta. Ini masih tersisa 3. Untuk bundling private trading room sudah sold out, dan juga untuk Pierce 12 bulan diskon 1 juta juga sudah sold out ya. Jadi tersisa untuk bundling Bulls Hunter 12 bulan Pierce dan Bulls Hunter. Pierce ya, Private Investing Room Syariah. Oke. Kita mulai dari SG. Seperti biasa, hari Minggu kita mengacu pada apa yang disampaikan di stock call edisi hari ini, hari Minggu. Jadi perkiraan minggu ini ISG berpotensi untuk mengalami rebound sebelum melanjutkan penurunan ke target 7.300. Target rebound ini kemungkinan akan mengarah ke resist gap 7.700 ya. Oke, jadi ini masih dalam proses wave 4 turun, namun dalam penurunan wave 4 ini memungkinkan untuk indeks mengalami technical rebound. Kita lanjut ke pembahasan saham. Pak Yusuf izin berkonsultasi. Ini di Pierce distribusi BRIS tetap beberapa. Nah ini ya, apa ini maksudnya ini? BRIS tetap berapa bulan lalu Yeftok bilang, mungkin tetapi beberapa bulan lalu Yeftok bilang saham ini bisa ke 4.000. Apabila saya ingin hold, apakah bijak? Karena ada perbedaan action dan proyeksi dari Yeftok. Jadi gini ya, ketika Anda mengikuti layanan kami, private trading room, investing room, baik itu Pierce ataupun Bulls Hunter, ikuti apa yang ada di dalam channel tersebut atau di layanan tersebut ya. Misalkan terjadi perbedaan antara pembahasan di Yeftok dan di layanan, tetap rekomendasi saya ikutilah yang ada di layanan ya, karena itu jauh lebih akurat dibandingkan apa yang saya sampaikan di forum Yeftok ini ya. Dan di sana menggunakan sistem yang sudah terukur dan teruji ya, sudah ada parameter yang jelas, yang objektif, yang tidak mungkin mereka langgar. Jadi mereka sudah mengacu pada sistem dan aturan yang sudah kami buat gitu ya. Nah, BRIS ini misalkan saya mau hold, apakah memungkinkan? Mungkin saja Pierce Private Investing Syariah masih akan hold saham ini sebagian ya. Saat ini mereka jual karena kemungkinan ya untuk ada beberapa hal yang mereka melakukan distribusi itu latar belakangnya banyak ya. Misalkan saham tersebut memang tidak layak investasi lagi atau sudah mencapai target yang mereka harapkan. Kedua, mereka punya tujuan lain seperti meningkatkan cash on hand ya. Dalam kondisi tertentu mereka harus meningkatkan cash on hand di dalam portofolio mereka ya, dan itu ya sudah ada panduan tersendiri memang di sistem. Oh, minggu ini cash on hand-nya harus berapa ya. Kondisi indeks seperti ini mereka harus punya cash on hand berapa ya. Saham ini harus dijual berapa, itu sudah ada jelas ya. Nah, jadi saham BRIS ini kalau kita lihat dari plan ya, plan di Stockbix beberapa tahun ya, sudah mungkin ini ya, kita distribusikan dengan profit yang mungkin sudah lumayan besar ya. Ini kita invest Agustus 2023 di yang nggak terlalu rendah ya, nggak terlalu dapat bottom banget di 1.400-an ya waktu itu kita masuk. Kalau kita bicara memang
di sini ya kita invest. Nah ini di bulan Agustus sampai dengan Oktober kalau nggak salah, sekitar 3 bulan kita akumulasi, dan akhir dari akumulasi itu di bulan November. Jadi kalau kita bicara waktu, investasinya ini sudah berjalan sekitar hampir setahun lah, kita katakanlah. Dari mulai investasi di Agustus 2023 sampai dengan hari ini di Oktober 2024, berarti sudah berjalan setahun gitu ya. Jadi sebuah saham itu ketika sudah naik dan sudah melewati waktu yang bisa dikatakan sudah waktu umurnya, waktunya dijual, ya mereka akan jual. Ya entah itu sebagian ya atau pun semua. Ini sangat tergantung, lagi-lagi mereka mengambil keputusan tersebut, banyak hal yang mereka pertimbangkan yang jelas ya dalam aspek sahamnya itu seperti apa, dan juga kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam layanan. Misalkan Peers membutuhkan cash on hand, ya mereka akan ambil saham mana yang kira-kira bisa diambil untuk, karena cash on hand ini adalah pondasi ya. Kalau kita tidak memiliki cash on hand ya, nanti kita mau rekomendasi saham baru kan nggak bisa. Kemudian juga kita butuh ruang. Sekarang ini kalau nggak salah di Peers itu sekitar, saya lupa, ketukar sama Peers ya, 13 atau 11 saham. Artinya kan mereka butuh mengurangi. Kalau misalkan 13 saham itu berarti mereka harus ngurangin sampai dengan harusnya ya sekitar 12 atau 10 gitu ya. Jadi harus satu saham yang mungkin bukan BRIS yang akan dijual secara habis. Ada beberapa saham yang kemarin masuk ke meja saya, itu ada beberapa saham yang dalam sektor yang sama dan harus dipilih salah satu untuk dipertahankan. Jadi itu yang mungkin akan dijual ya, mungkin akan direalisasikan secara tuntas. Dan juga ada saham seperti KMDS ataupun saham kemarin yang baru naik itu kalau nggak salah apa ya, lupa saya ya, itu juga perlu dituntaskan ya. Mungkin BRIS ini dijual dalam rangka memang sudah mencapai target dan juga sudah masuk ke dalam hitungan mereka kalau ini saham ini sudah layak untuk didistribusikan. Namun sekali lagi ya, kalau kita bicara target, saham ini memang sudah mencapai target kedua kita ya di 2.800, dan target selanjutnya itu di 3.800. Tapi ini bicara saat itu ya 2023 gitu. Tentu saja saya menyebutkan angka 4.000 itu ya, 4.000 itu kemarin beberapa waktu yang lalu. Berarti ini kondisinya mungkin sudah berubah ya, sudah jauh lebih baik dibandingkan saat itu gitu. Jadi proyeksi itu kan perkiraan ya. Ketika perkiraan itu kemungkinan kan tidak akan sama pada realitanya, tapi sedikit mendekati perkiraan itu, proyeksi itu ya. Dan kalau kita lihat di sini memang dari sisi teknikal pun BRI Syariah ini atau BSI ini memungkinkan untuk naik ke atas 3.800, bahkan bisa ke 4.000 ya, dengan fundamental yang ada dan juga teknikal yang ada gitu. Jadi sekarang ini kan Peers sendiri belum menjual semua ya, jadi Anda bisa ngikutin aja, saran saya ikutin aja apa yang ada, dijual segini ya dijual segini ya. Kalau dijual semua ya silahkan diikuti ya gitu. Tetapi sekali lagi ya, keputusan ada di tangan Anda. Saran saya, Anda tanya ke saya, mana yang harus diikuti antara Yeftok dengan layanan? Ikutilah layanan. Ya, karena mereka sudah jelas ada patokan dan ya sudah pasti, sudah sistemnya itu sudah jelas gitu loh. Ini dijual berapa banyak, di harga berapa, waktunya kapan dan sebagainya, itu mereka sudah tentukan ya, gitu. Oke, kira-kira seperti itu ya. Apakah masih bisa ke 4.000? Saya rasa bahkan mungkin bisa ke atasnya lebih. Tapi kan butuh proses ke sana, mungkin butuh konsolidasi dulu ya. Butuh dia membentuk wave turun dulu, karena saham ini kan cukup bisa dikatakan cukup kencang ya naiknya ya. Dari bulan Januari itu mereka sudah berhenti melakukan akumulasi, saham ini sudah mulai bergerak naik gitu ya. Dan saat ini kan kita juga sedang mengakumulasi satu saham yang saya bilang kemarin ya, yang kita rekomendasikan bulan Agustus juga, dan kemungkinan baru akan bergerak naik antara bulan 11 atau selambat-lambatnya bulan 1. Jadi
ya mungkin mereka sedang fokus untuk mengolah itu ya gitu. Jadi ya kita akan lihat nanti seperti apa ya. Jadi ikuti saja apa yang ada di layanan, itu saran saya seperti itu. Oke. Mohon pembahasan ESA secara jangka pendek, bagaimana jika mau masuk tunggu di berapa, mohon analisa dan pandangan. Terima kasih, saya selalu. Oke, kita lihat untuk swing jangka pendek ya. Kalau kita lihat di sini ESA memang dalam tren naik ya, tapi karakteristiknya memang swing ya. Dari mana sih kita mengetahui ini lebih cocok untuk swing dan lebih cocok untuk trend following gitu ya, ada yang nanya seperti itu. Ini sudah jelas di sini pergerakan yang sifatnya jangka pendek ya. Kita beri tanda ya. Jadi kalau saham seperti ini katakanlah kita mau hold beberapa waktu yang dalam kategori jangka menengah agak-agak ini ya, agak-agak volatile gitu ya. Dia sudah naik tiba-tiba balik lagi. Seperti itulah kira-kira perasaan yang kita mungkin bisa bayangkan ketika kita memegang saham ini, seperti itu. Nah, ketika saham ini spike gitu ya, tiba-tiba mungkin beberapa hari ke depan dia tiba-tiba balik lagi seperti itu. Nah, ini memang cocok untuk swing ya. Kondisi saat ini memungkinkan saham ini memang melanjutkan tren naik ya, dan tren naiknya ini mungkin masih akan berkelanjutan dalam jangka menengah. Namun secara karakteristik saham ini cocoknya memang untuk swing ya. Ini terlihat dari wave yang Anda bisa lihat sendiri. Nah, untuk entry di saham ini saran kami lebih ke menunggu retest support ini ya. Sekarang ini dia sedang terlihat memang konsolidasi, namun dengan karakteristik yang agresif, saham ini memungkinkan untuk dia balik ke bawah support konsolidasi yang sebelumnya. Ya, resist yang sebelumnya sekarang menjadi support. Ya, supportnya itu di 915 sampai dengan 890. Jadi ketika Anda buy on weakness di harga tersebut akan jauh lebih, menurut saya ya, lebih bagus, lebih baik. Karena potensi dengan swing yang cukup agresif ini memungkinkan untuk turun ke situ, ya. Gitu. Jadi ada tuh saham breakout. Kita perlu kejar atau tidak, itu sangat tergantung dengan karakteristiknya, ya. Jadi tidak semua saham breakout itu bisa kita kejar ya. Ada saham yang breakout kita paksakan untuk kita kejar, besoknya balik ke bawah lagi. Nah, ada yang seperti itu karena saham tersebut cara treatmentnya tidak sama dengan saham-saham yang mungkin secara karakteristik cocok untuk breakout. Ketika dia breakout, dia akan berkelanjutan naiknya itu. Nah, itu cocok. Nah, sedangkan saham ini belum tentu. Ya, apalagi dia baru saja transisi dari fase flat ke up. Ya, biasanya dia akan membentuk swing atau hair low ya untuk naik lebih tinggi. Nah, ini ya. Kalau saya melihat di sini paling tidak Anda bisa buy on weakness itu di 915 sampai dengan 890. Itu mungkin ya bisa didapatkan gitu ya dengan proteksi yang agak ketat ya, karena saham ini juga harus hati-hati. Ya, kalau Anda misalkan dapat katakanlah di 900 itu sekitar 4%. Ya, secara risk masih masuk ke hitungan kami ya. Kemudian untuk TP kita ngambil 1,6 yang belum tercapai, yaitu di 990 sampai dengan 1000. Itu TP yang cukup untuk risk 4%-an. Ya, 4 banding 9 atau 4 banding 10 atau 5 banding 10 itu udah 2 kalinya. Itu swing terdekat ya. Swing terdekatnya mungkin akan di area tersebut dan bisa lebih ke angka 2,2 yaitu di 1070. Itu ya. Oke, lanjut ya. Di PIR dan Bulls belum ada rekomendasi saham baru lagi Pak Yev. Untuk PIRS dan PIR seperti yang saya bahas tadi, sepertinya memang belum. Tapi mungkin dalam waktu dekat. Sekarang belum, karena mereka masih mengakumulasi saham yang kemarin baru direkomendasikan bulan Agustus ya. Seperti yang Anda tahu, saham BRIS tadi itu rekomendasi bulan Agustus dan mereka masih mengakumulasi selama beberapa bulan ya sampai dengan November. Nah, saham yang sekarang ini kita akumulasi kemungkinan seperti itu. Jadi masih proses akumulasi saham itu. Setelah itu selesai dan ada ruang lagi, ya barulah akan muncul rekomendasi. Jadi seperti itu ya, investasi itu nggak gampang
rilis saham rekomendasi karena mereka butuh momentum, butuh mencari fundamental, dan mereka ketika merekomendasikan sebuah saham investasi dengan komitmen jangka panjang, itu mereka sudah mengobservasi, sudah mengeksplor, sudah mempertimbangkan jangka panjang, sehingga ya butuh waktu ya untuk merekomendasikan. Tidak sama dengan private trading room, Anda dapat rekomendasi jam 9, tiba-tiba jam 10 ada rekomendasi baru lagi, terus tiba-tiba jam 1 siang, jam 2 siang ada jualan. Seperti itu beda. Kalau di peer atau di peers, mereka butuh waktu untuk mendalami fundamentalnya secara mendetail ya. Mereka sudah melakukan studi komparatif dari atas sampai bawah, mereka bukain ya kompetisinya seperti apa, proyeksinya seperti apa. Jadi tentunya dalam merekomendasikan tidak asal-asalan gitu ya, karena mereka mempertimbangkan dari sisi fundamental juga. Dan juga untuk teknikal juga jangka panjang. Ketika kita melihat barang bagus, layak invest, fundamentalnya baik, misalkan dia tumbuh secara konsisten, marginnya sangat baik, meningkat dari waktu ke waktu, tetapi harga sahamnya secara teknikal belum memberikan kita peluang untuk masuk, ya kita tidak rekomendasikan gitu ya. Berbeda dengan sekali lagi private trading room ataupun bull hunter. Nah kalau bull hunter saya lihat mungkin besok pagi ada rekomendasi baru, mungkin besok pagi atau siang sesi 2. Nah saya belum tahu itu advisor yang memberikan rekomendasi nanti, tapi yang jelas saya sudah mereview beberapa saham dan sudah saya setujui untuk direkomendasikan ya beberapa hari yang lalu gitu ya. Mungkin dalam waktu dekat mereka akan merilis bull picks ya namanya ya, untuk bull hunter ya. Tapi ini sekali lagi ya, kalau bull hunter ini juga patokannya adalah teknikal aja ya, teknikal jangka menengah ya, tidak sama juga dengan private trading room. Jadi ekspektasi Anda ketika Anda join private trading room itu terlalu cepat ya, rotasi portofolionya ya, hari ini beli apa, besok jual apa, besok pagi lagi beli apa gitu. Kalau di bull hunter mungkin dalam beberapa minggu ada akumulasi itu saham itu, kemudian distribusi saham itu baru selesai, ada saham baru lagi, seperti itu ya. Jadi mereka dalam menjual juga tidak langsung bulet-bulet dibuang kiri gitu, enggak. Jadi dijualnya bertahap ya, bertahap. Belinya juga bertahap. Hampir sama dengan peer atau peers, tapi lebih cepat, relatif lebih cepat rotasinya gitu ya. Tunggu aja, kalau Anda member tunggu aja, nanti akan ada ya, pasti akan ada, nggak mungkin enggak lah. Oke. Malam Pak Yef, tolong dibantu analisa saham INPS untuk swing trade, apakah menarik? Terima kasih. Oke, kita lihat teknikalnya. Saya agak nggak terlalu ini dengan saham ini karena mungkin tidak masuk ke rekomendasi kami, mungkin karena dia tidak liquid atau tidak ada transaksi ya, tidak mungkin ya kita rekomendasikan. Kalau kita swing trade itu ya harus dipastikan saham tersebut bisa diikuti oleh banyak member. Itu adalah pertimbangan, selain tidak hanya bisa naik tetapi memang transaksinya ini cukup untuk diikuti oleh, sekarang berapa sih, 90 member ya gitu. 90 member itu kan ada yang dananya besar, ada yang sedang, ada yang ya kategorinya mungkin masih belajar ya. Jadi kita harus juga mempertimbangkan saham seperti ini mungkin tidak masuk rekomendasi, makanya saya juga tidak sering membahas saham ini kalau nggak ditanya gitu ya. Nah secara potensi teknikal mengabaikan transaksi ya, kadang ada kadang nggak ada, ini kelihatan ya kan, kadang besar kadang nggak ada. Nah ini yang kita waspada kalau kita melihat saham yang seperti ini transaksinya. Loh kenapa kok waspada? Karena begini, ketika kita kita menetapkan plan kita adalah jangka pendek, kita harus keluar dalam jangka pendek kan gitu. Nah mungkin dia bisa naik tapi belum tentu kita bisa jual. Misalkan sahamnya tiba-tiba tidak ada yang ngebid, nah siapa yang mau beli saham yang kita punya? Ya nggak ada gitu ya, otomatis sahamnya tiba-tiba anjlok. Yang ngebid ternyata jauh sekali dari harga, misalkan harga sekarang 200, ternyata yang ngebid baru angka di 170 misalkan loh, ini misalkan. Nah meeng kan, kita kehilangan berapa poin tuh ya, berapa persen tuh, berapa puluh persen ya.
Kita kan nggak mau kayak gitu. Nah ini untuk edukasi ya. Jadi ketika kita melakukan trading itu nggak cuma risk reward aja yang kita lihat, tetapi saham ini cukup nggak untuk kita beli gitu ya, untuk kita transaksi dengan nyaman gitu ya. Nah itu aspek yang untuk trading itu adalah hal yang harus dipastikan transaksinya itu konsisten dan segitu memang kita bisa perkirakan, kita bisa keluar dan masuk dengan mudah, dengan nyaman gitu ya. Nah ini mungkin sedikit berbeda dengan investing. Kalau investing kita mungkin ada beberapa saham yang dalam kategori yang mungkin tidak terlalu liquid karena fundamental yang kita cari adalah biasanya sahamnya itu ya kebanyakan orang hold, jadi ya transaksinya sangat sedikit. Kebanyakan saham itu kalau memang small caps dan dia memang bagus, yang saya perhatikan apalagi dia dalam fase yang dingin, biasanya dia sahamnya transaksinya nggak banyak. Tapi ketika memang sudah ada katalis, udah ada berita, ada sentimen, mereka price makernya sudah merasa ini adalah waktunya, ya nanti transaksinya akan ada, ya gitu seperti itu ya. Jadi mereka menciptakan dulu yang namanya kelangkaan ya kan. Nanti ketika mereka mau markup ya, sehingga cost yang mereka keluarkan itu tidak terlalu besar. Ini relatif ya, besar atau tidak itu tergantung, misalkan small cap ya mereka punya hitungan sendiri pastinya. Nah kalau kita mau trading di saham seperti ini, yang harus dipastikan adalah kita harus bisa menghitung, mengkalkulasi seberapa kecil, jadi transaksi yang terkecil yang kita pakai. Kalau misalkan per hari itu transaksinya misalkan 100 miliar gitu ya. Nah 100 miliar itu terkecil, kira-kira bisa nggak ya saya beli dan kita jual dengan mudah? Ya bisa, misalkan kita transaksinya misalkan katakanlah 10M, 15M gitu ya. Misalkan kita punya dana 100M, berarti kan kalau kita beli 5 PV kan 5M misalkan loh ya. Jadi dengan mudah. Nah jangan sampai kita punya modal 100M, kita ngincer saham yang transaksinya cuma ratusan juta ya gitu. Nah nanti susah untuk kita keluar. Mungkin kita bisa belinya pas beli kita lagi rame, tiba-tiba besoknya sepi gitu ya. Nah nanti susah gitu. Jadi kita harus bisa menghitung dan mengukur saham ini kira-kira cukup atau tidak. Nah kita lihat potensi swingnya ini secara potensi saham ini memang masih sangat besar ya secara upside. Kalau dia ke TP terdekat di 160-an ini ya, itu 12%. Kemudian kalau dia bisa naik ke 0,3 itu sekitar ke 200 ya, itu sekitar 35%. Dengan risk secara teknikal itu 13%. Jadi kalau mungkin saham ini seperti ini, Anda mungkin bisa bottom fishing kali ya. Sekali lagi ya, kalau mungkin nggak tahu nih transaksi berapa, mungkin Anda ambil bottom fishing di harga 148 sampai dengan 130 itu bisa ya, karena dia sering kali memang gap down, gap up, gap down gitu ya. Jadi tiba-tiba openingnya dia turun, terus sesi keduanya dia ditarik naik lagi dengan mudah, karena memang yang mungkin transaksinya tidak terlalu besar gitu ya, karena itu low cost tadi ya. Oke, cukup ya. Jadi kalau pandangan buat kami, INPS tidak menarik dari sisi transaksi ya, dan tidak mungkin direkomendasikan. Sekalipun dia mau ARA berkali-kali pun nggak mungkin direkomendasikan. Kita nggak cuma nyari ARA, tapi bisa nggak ditransaksikan gitu ya. Jadi ada yang bilang, Pak itu saham lagi naik 20% lebih kok nggak ikut-ikut. Mungkin saham itu pertama bisa aja kelewat, kedua transaksinya tidak cukup ya. Mohon maaf, kita diikuti 90 orang, nggak banyak sih, tapi kita memang benar-benar memikirkan ya orang-orang ikut kita, jangan sampai mereka kesusahan dalam keluar dan masuk ya gitu. Kita sudah filter dari situnya ya. Oke, lanjut ya. Assalamualaikum Pak ya. Waalaikumsalam. Tolong analisa DMMX untuk swing trade, apakah menarik masuk di harga sekarang? Terima kasih, berkah selalu buat Pak Yef dan tim. Oke, kita lihat. Kalau kita lihat dari sini memang dia sudah naik ya. Kondisinya ini sudah naik. Dan ini naiknya juga sudah sangat signifikan. Jadi kemungkinan secara risk sudah tidak masuk lagi buat kami ya. Nah ini kita lihat dari sisi risk secara teknikal ya, ke EMA 60 itu sekitar 23% ya. Jadi secara risk sudah pasti di harga saat ini tidak mungkin direkomendasikan.
tiba-tiba besok naik lagi, nggak peduli. Misalkan kita ketinggalan seperti itu ya, kita nggak pernah mempedulikan saham yang lewat, ya udah lewat gitu aja ya. Nah kalau kita lihat dari historicalnya seperti ini, saham ini kemungkinan masih bisa naik lebih jauh ya. Dengan rally yang baru beberapa hari ini, saham ini mungkin masih bisa naik katakanlah ke angka 190 atau 230 ya. Ini memungkinkan untuk secara historis dia naik sampai dengan level tersebut. Namun dengan risk demikian sebesar itu 23%, kalau dikasih turun baru mungkin akan menarik. Di berapa kira-kira bisa memungkinkan untuk turun dulu sebelum naik ke angka tersebut gitu ya. Kita akan pakai time frame yang sangat kecil karena ini kemungkinan memang bergerak di area tersebut, di time frame tersebut lebih bisa diikutin. Jadi ada saham yang memang cocoknya dipakai time frame kecil ya, saham-saham super agresif. Ada saham yang moderate nggak cocok untuk kita pakai di katakanlah 4 H1, nggak kelihatan sahamnya flat aja. Tapi kalau sahamnya agresif itu akan patternnya akan kelihatan. Nah kalau kita lihat di sini untuk DMMX ini secara teknikal memungkinkan untuk kita buy on weakness setidaknya di 162 ya. Sebentar. Kalau kita lihat di 162 dengan risk yang ada di H1 gitu ya, itu sekitar 15% sih, agak jauh, tapi Anda bisa batasin di 140. Tetap memaksa ya untuk masuk saham ini secara risk tidak masuk ya, susah untuk ya kita terima risk teknikalnya segitu gitu ya. Kita itu mematok risk ya, sebuah saham kita rekomendasikan risknya itu maksimal ada 5%. Maksimal ada 5%, tetapi kita tidak akan mengambil semuanya. Ya, Anda bisa ceklah kinerja private trading. Sangat jarang Anda temukan kita stop loss 5%, sangat jarang. Mungkin sebulan sekali doang mungkin. Yang kebanyakan ya 0%, 1%, ya, mungkin ya 3%, ya. Jadi loss 5% itu sangat-sangat jarang karena itu tadi kita tidak pernah memaksakan mengikuti saham yang memang sudah terlewat, ya udah lewat ya udah. Kita tunggu momentum selanjutnya sambil trading saham yang saat ini secara risk masuk. Jadi kita menempatkan diri, memposisikan diri itu sebagai bisnismen, kita sudah tahu risk profile kita seperti apa. Ketika sebuah saham naik namun tidak masuk lagi ke hitungan kita, ya kita akan lepaskan, biarkanlah. Ya toh saham nggak cuma dia gitu ya, saham yang lain banyak gitu ya. Nah, kebanyakan orang salahnya adalah terlalu memaksakan diri masuk ke sebuah saham yang sudah terlanjur naik. Akibatnya dia salah momentum, belinya sudah telat, dibawa turun, makin minus, makin dalam, susah untuk keluar. Itulah banyak yang terjebak saham-saham seperti itu karena tadi tidak bisa mengendalikan psikologi dan mereka tidak mengerti apa yang namanya risiko. Ya, itu adalah risiko konsekuensi ketika Anda masuk di saham yang sudah naik. Bisa nggak kita trading saham yang sudah naik, Pak? Bisa. Bisa nggak kita trading saham yang risk secara teknikalnya sudah di atas level kita? Bisa. Tapi Anda harus ikhlas jika saham tersebut ternyata harus di stop loss ya, tanpa adanya konfirmasi teknikal. Karena sekali lagi itu risknya risk by profile, bukan risk by technical. Risk by technical itu mengacu pada kondisi teknikalnya. Ketika kita cut loss berarti saham ini potensinya turun lebih dalam gitu ya. Kalau risk by profile, saham itu mungkin kita cut loss habis itu naik. Nah, itulah yang banyak kan terjadi. Nah, habis di cut loss mentalnya rusak. Ternyata sahamnya naik. Bisa seperti itu. Itu sangat jarang kita lakukan apabila tidak ada pilihan yang lain ya. Jadi kalau misalkan kita ngikutin saham yang sudah naik itu sangat jarang ya. Anda bisa cek kinerja kami. Ada durasinya tuh ya, ada durasinya. Ya, ada sih saham yang kita beli sejam kemudian naik ada ya. Tapi ya kita biasanya memang mengutamakan saham yang setelah kita rekomendasikan paling tidak dia diam dulu. Supaya apa? Supaya kita bisa beli dengan nyaman dan tenang, tidak perlu terburu-buru ataupun tergesa-gesa. Kalau saham seperti ini kita harus waspada setiap saat. Kita harus monitor setiap saat. Automatiknya harus aktif terus. Ya, gitu. Oke. Semoga dapat dipahami. Jadi menurut kami tidak menarik saat ini.
Mau analisa PJAA untuk swing Pak, apakah menarik untuk entry? Oke, untuk swing ya. Kalau kita lihat saat ini memang yang berjalan adalah konsolidasi di dalam tren turun ya. Tren turunnya ini jelas terjadi di dalam moving average, sudah jelas ini dalam tren turun. Jadi kalau kita mau swing saham ini, strateginya adalah menunggu di support selanjutnya yang kemungkinan probabilitasnya lebih besar. Tetapi kalau ternyata tidak turun dan justru mengalami kenaikan di atas 675, Anda bisa ikutin. Tetapi sementara ini Anda harus menunggu di 570. Seperti itu. Malam Pak Yep, mohon arahannya untuk saham CMRY Cimori untuk trend following. Oke. Ini salah satu saham peer dan peers ya, yang mungkin sangat jarang kita tradingkan. Padahal sahamnya bagus dan naik ya. Inilah sebelum masuk ke pembahasan Cimori ini trend following cocok atau tidak, saya ingin mengedukasi sedikit cara kita memilih. Ini saham masuk ke peer dan peers, tapi kita average-nya bawah ya di 3.000-an. Nah, sahamnya sekarang 5.000. Kok saham ini naik? Kok tidak pernah direkomendasikan di private trading room ya? Padahal saham ini naiknya bagus. Ataupun di Bulls Hunter ya, tidak pernah direkomendasikan karena dari sisi transaksinya tidak cukup. Ya, transaksinya ini kalau kita beli dalam jangka pendek ini akan kemungkinan sulit untuk masuk ataupun apalagi keluar. Itu susah. Ya, karena ini tidak terlalu liquid. Tetapi fundamentalnya top pastinya ya. Nggak mungkin kita rekomendasikan fundamentalnya abal-abal. Ya kan? Gitu. Nah, untuk trend following secara teknikal bagus ya. Ini konsisten naiknya ya. Ini rally dari Desember ya, hampir 12 bulan lah. Besok 2024 Desember dia sudah setahun, kita beli tahun lalu ya saham ini di akhir tahun di sekitar 3.500 kita average-nya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk kita trend following kan bisa, mungkin kita bisa beli, kalau tidak salah kita bisa beli mungkin ya, kalau kita bicara lot ya, kita bicara lot sekali lagi ini bicara lot ya. Lot yang kita bisa beli dengan mungkin tidak terlalu berbahaya atau berisiko untuk saham ini, untuk personal ataupun untuk individu ya, individual trader ya, artinya dibeli sendiri tanpa berjamaah gitu ya, mungkin kita bisa beli masih di bawah 1.000 lot ya, mungkin 500, mungkin 750 kita masih dapat, bisa untuk masuk. Itu pun belinya bertahap ya, kalau di Bulls Hunter kan belinya kan bertahap ya. Nah, kalau di harga saat ini risk secara trend ini ya, perbedaannya dari trend following dengan swing trading itu nggak sama dari risk. Risk yang kita ambil di Bulls Hunter itu adalah risk of trend. Jadi risiko terhadap trend. Risikonya apa? Yaitu reversal. Nah, reversal point itu adalah risknya ya, gitu. Jadi risk satu saham dengan saham yang lain beda, nggak bisa disamakan ya. Kondisi teknikalnya bisa beda, bisa menentukan risknya itu berapa. Nah, kalau Anda beli di harga sekarang di 5.300, risk ROT-nya berapa gitu ya, risk terhadap trennya berapa gitu ya, sekitar 11%, sekitar 11%-an. Tapi kan mungkin Anda bisa dapat di harga sekarang, atau mungkin Anda bisa beli di yang memungkinkan ya di 5.100. Nah, itu membuat semakin rendah risk terhadap trennya ya. Kalau kita lihat di sini, ini swingnya sedang swing turun ya, maksudnya dalam fase koreksi di dalam tren naik, sehingga Anda memungkinkan Anda untuk membeli secara bertahap di saat dia sedang weak atau sedang dalam proses koreksi atau retracement. Dia retrace ke dalam tren naiknya ini, misalkan dia mendekati, dia punya support ataupun trend line, Anda akan mendapatkan risk yang tidak sama dengan risk saat ini, karena risknya ini masih cukup premium menurut saya ya. Paling tidak kalau Anda mau akumulasi yang bagus, itu secara teknikal ini memungkinkan di 5.100. Itu paling tinggi ya. Dengan kondisi teknikal yang seperti ini masih dalam koreksi ya. Gitu, jadi dalam koreksi ini ya tidak perlu terburu-buru ya kalau akumulasi. Kecuali sahamnya itu saat ini baru saja breakout dan baru saja
memulai uptrend. Nah, itu mungkin kita akan mempercepat proses akumulasinya. Nah, berbeda cerita ketika kita memposisikan diri membeli ketika saham tersebut sedang koreksi, sedang retrace, sedang throwback ke support. Nah, itu mungkin akan beli bertahap, memungkinkan kita untuk dapat harga terbaik, ya, average kita akan rendah, gitu ya. Ya, oke, gitu ya. Untuk secara teknikal memungkinkan, tapi lotnya mungkin tidak banyak ya, di bawah 1000 lot ya, mungkin untuk individual. Tapi ya itu tergantung Anda mau belinya berapa. Kalau saham ini memang tidak terlalu, taksasinya tidak terlalu besar, ya. Oke. Jadi kalau Anda mau join peer atau peers harus siap dengan saham-saham yang tidak terlalu liquid ya, tetapi fundamentalnya sudah pasti menurut kami itu layak invest, ya. Gitu. Oke. Salam baik, bantu analisa PTMP untuk swing. Apakah layak masuk di harga sekarang? Untuk swing ya. Oke. Sekarang yang sedang berjalan adalah swing turun ya. Nah, sekarang ini harga di 78. Nah, kemarin dia sempat pullback juga. Jadi ada wave ABC di dalam tren turun ya. Jadi ini A dan ini salah. Kita ulang ya. Ada wave ABC di dalam tren turun. Oke, jadi ABC itu juga A, B, C. Gitu ya. Nah, sekarang ini yang berjalan adalah B, turun. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, B itu memungkinkan untuk turun di 0,6 yang jelas ya, sampai dengan 0,7. Nah, 0,6-nya di berapa? Di 75. Sampai dengan 60 atau 70 batas rekomendasi kami, ya. Gitu. Karena ya nggak boleh ya saham di bawah 70 ya. Gitu. Ini kira-kira dia bisa masuk di area ini dulu, baru mungkin kita akan swingkan ya. Nah, C ini kita juga ngambil maksimal ya, tentu saja kalau kita rekomendasikan kita tidak pernah mengambil target paling maksimal. Ini paling tidak naik ke 88 dari tadi poin 70 ke 88 itu sudah cukup ya untuk swing trade. Jadi untuk saat ini mungkin butuh yang namanya menunggu turun ke area 74 sampai dengan 70 atau 69, 70 lah, karena 69 itu nggak boleh ya. Oke, dengan stop loss di 67 atau 66. Oke, sudah saya bahas semua ya, terima kasih bahas Toba. Oke, semoga tidak ada yang terlewat dan semua terjawab sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Namun sekali lagi apa yang kami sampaikan di F-Talk ini adalah opini pribadi, prediksi yang bisa benar dan juga bisa salah. Saya berharap Bapak Ibu menjadi penonton yang cerdas, penonton yang masih mau berpikir lagi ya, untuk memproses menjadi sebuah keputusan yang matang. Informasinya mentah ini dikonversikan menjadi informasi yang lebih baik untuk mengambil keputusan apapun itu, untuk trading, untuk investasi, dan juga edukasi praktis yang saya sampaikan, kami sajikan di F-Talk ini, semoga dapat Bapak Ibu ambil sisi positifnya ya. Anda boleh setuju, boleh juga tidak, kami tidak masalah ya. Setiap orang memiliki profil yang berbeda-beda, memiliki background yang berbeda-beda, memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, tidak harus sama dengan kami ya. Makanya kami memiliki layanan yang berbeda-beda yang kami desain untuk profil yang berbeda-beda ya. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa harus dibedakan antara peer dan peers? Kenapa harus dibedakan antara private trading dengan Blue Hunter? Karena tidak semua orang itu sama ya. Ada orang yang cocok dengan private trading room, ada yang tidak cocok, kemudian Blue Hunter cocok gitu ya. Jadi setiap orang memiliki keunikan masing-masing dan itu tidak ada yang salah ataupun tidak ada yang paling benar. Semuanya bisa diusahakan untuk berhasil ya. Baik, itu saja pesan terakhir kami di F-Talk malam ini. Semoga dapat berkenan, dapat dijadikan sebuah informasi yang bermanfaat untuk Bapak Ibu semua.
Apabila Anda ingin bergabung ke layanan kami, masih ada untuk promo Octobic, Pierce, dan Bulls Hunter. Bagi Anda yang memang membutuhkan Pierce syariah ya, dan juga trading trend following. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.